Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Sna Nuria Mufida selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Mikro Islam, dan tak lupa teman-temanku di 3 MBR yang kami banggakan. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena rahmatnya kita dapat berkumpul mengikuti mata kuliah pada pagi hari ini dalam keadaan sehat dan berbahagia. Sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di hari kiamat kelak. Amin. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan makalah kami yang membahas pertukaran dan keseimbangan konsumsi antar individu, efisiensi alokasi, efisiensi dan keadilan. Adapun anggota dari kelompok 9 yaitu Muhammad Ainun Zaki dan saya Abdul Majid. Langsung saja tanpa membuang waktu, saya persilahkan presentator pertama yaitu Mas Muhammad Ainun Zaki. Baik, terima kasih Mas Majid atas waktunya. Yang pertama saya ingin menjelaskan mengenai pengertian keseimbangan dan pertukaran konsumsi. Yang pertama mengenai definisi dari pertukaran dalam ekonomi itu sendiri, yang mana suatu proses saling memberi dan diberi. Seperti contohnya proses jual beli yang terjadi di pasar. Konsumen membeli kebutuhan hidup di pasar dan menukarnya dengan uang yang dibutuhkan oleh si penjual untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Nah, sementara keseimbangan merupakan seimbangnya harga beli terhadap harga jual. Juga seperti seimbangnya permintaan barang dengan penawaran barang, keseimbangan antara pengeluaran uang dengan pemasukan, dan keseimbangan antara pendapatan dengan pengeluaran yang terjadi. Keseimbangan sendiri dalam ekonomi berpijak pada 3 kata kunci, yaitu yang pertama ada environmentally sustainable atau pemeliharaan lingkungan, yang kedua ada socially just atau keadilan sosial, yang ketiga ada locally roots atau berakar pada lingkungan sekitar. Selanjutnya kita akan bahas mengenai keseimbangan konsumsi dalam perspektif Islam. Konsep tentang konsumsi dalam Al-Quran tersurat dalam ungkapan kata infak. Kata ini dalam berbagai bentuknya disebut sebanyak 71 kali dalam Al-Quran. Infak adalah suatu tindakan membelanjakan harta untuk kepentingan diri sendiri, untuk keperluan orang lain, dan untuk kebutuhan sosial suatu komunitas dalam rangka meraih keridhaan Allah. Terdapat 4 prinsip utama dalam sistem ekonomi Islam yang diisyaratkan dalam Al-Quran. Yang pertama ada hidup hemat dan tidak bermewah-mewahan atau absent for wasteful and luxurious living. Yang kedua ada implementasi zakat atau implementasi of zakat. Yang ketiga ada penghapusan riba. Yang keempat ada menjalankan usaha-usaha yang halal. Perilaku konsumsi harusnya berpijak pada prinsip keselamatan, yakni sustainability dan investasi masa depan secara kontinu. Untuk itu Al-Quran menegaskan dalam beberapa ayatnya tentang berjuang untuk kesinambungan generasi dan masa depan, kemakmuran bumi, sekaligus larangan melakukan kerusakan atas lingkungan yang telah ditempati. Inilah yang dimaksud dengan prinsip solidaritas kemanusiaan dan lingkungan. Nah, untuk prinsip perilaku konsumen itu sendiri, perilaku konsumen menurut kapitalisme bersumber dari rasionalisme ekonomi dan prinsip utilitarianisme atau prinsip berbasis kesejahteraan. Yang pertama mengenai rasionalisme ekonomi, yang mana ditafsirkan sebagai perilaku manusia berdasarkan pada kalkulasi kaku yang diarahkan semata untuk keberhasilan ekonomi. Keberhasilan ekonomi dimaknai secara definitif sebagai menciptakan uang dari manusia. Perolehan kekayaan, apakah dalam bentuk uang maupun komoditas, merupakan tujuan utama kehidupan. Sementara prinsip utilitarianisme berfungsi sebagai sumber nilai-nilai dan sikap moralnya. Yang selanjutnya ada kotak Edgeworth. Dalam ekonomi pertukaran, perdagangan antara individu satu dengan lainnya akan membuat masing-masing individu better off sampai kondisi Pareto optimum. Analisis efisiensi dalam ekonomi pertukaran didasarkan kepada 2 asumsi dasar, yaitu 1. Kedua individu mengetahui preferensi satu sama lain.
2. Pertukaran barang costless. Secara matematis, ekonomi pertukaran merupakan fungsi dari utilitas barang yang diperdagangkan dan endowment masing-masing individu. Adapun rumusnya yaitu E sama dengan kumpulan individu sama dengan UIJ, XIJ, WIJ. I sama dengan 1,2, J sama dengan 1,2. Di mana I adalah individu yang dalam kasus ini terdiri dari 2 orang dan J adalah jumlah barang. Dalam kasus ini terdiri dari 2 barang. Variabel U menunjukkan utilitas masing-masing individu terhadap barang J. Variabel X menunjukkan barang yang akan diperdagangkan dalam ekonomi pertukaran tersebut, dan W menunjukkan endowment pada awal sebelum ada perdagangan yang dimiliki oleh masing-masing individu. Kotak at keyword digunakan sebagai alat analisis efisiensi dalam ekonomi pertukaran. Dalam kotak at keyword menunjukkan semua kemungkinan alokasi kedua barang yang diperdagangkan antara kedua individu, atau dalam konteks produksi menunjukkan alokasi kedua input atau faktor produksi antara dua proses produksi menurut Pindick Robert Daniel pada tahun 2001. Selanjutnya ada efisiensi alokasi. Dalam pasar persaingan sempurna dikatakan efisien jika telah memaksimalkan input dan output yang sebanding menurut Nicholson pada tahun 1995. Kondisi alokasi yang efisien di mana tidak dapat lagi suatu individu menambah utility-nya terhadap suatu barang atau better off tanpa membuat utility individu lainnya dirugikan atau worse off. Efisiensi alokasi menjelaskan bahwa bila semua sumber daya yang ada habis teralokasi, maka alokasi yang efisien telah tercapai. Misalnya, endowment individu 1 lebih banyak pada barang 1, sedangkan individu 2 memiliki lebih banyak barang 2. Kondisi tersebut akan memacu masing-masing individu untuk membuat dirinya better off dengan melakukan perdagangan barang 1 dan 2. Pertukaran tersebut akan berakhir pada kondisi alokasi yang efisien, di mana tidak dapat lagi suatu individu menambah utility-nya terhadap suatu barang atau better off tanpa membuat utility individu lainnya dirugikan atau worse off. Selanjutnya ada efisiensi dan keadilan. Dalam konsep ekonomi Islam juga mendorong pada upaya membesarkan endowment atau meningkatkan production possibility frontier. Dalam konteks ini, membesarkan at keyword box berkutat pada distribusi yang berkeadilan saja berarti suatu zero sum game. Misalnya, utility Jono naik 5, utility Kirun turun 5, kenaikan total utility nihil. Oleh karena itu, konsep Islam adalah mendorong terjadinya positive sum game. Misalnya, utility Jono naik 5, utility Kirun naik 5, kenaikan total utility menjadi 10. Jadi bukan hanya mempersoalkan kue akan dibagikan secara adil, namun juga bagaimana kue yang akan dibagi bertambah besar. Hal ini dikarenakan dalam konsep ekonomi Islam terdapat adanya konsep adil dalam Islam adalah tidak menzalimi dan tidak dizalimi, bisa dengan endowment sama rata atau endowment tidak sama rata. Adanya konsep zakat, infak, dan sedekah. Nilai zakat, infak, dan sedekah adalah sejalan dengan pemaksimalan production possibility frontier untuk memaksimalkan utility dengan memberikan zakat, infak, dan sedekah jika telah mencapai production possibility frontier. Sekian presentasi dari kelompok 9. Apabila ada penjelasan yang kurang bisa dipahami, harap maklum dan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.